bagi yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupku dalam Yesus sungguh bahagia. Kasih-Nya yang kekal takkan kita kenal sebelum padanya berserah. Hidup bahagia disediakannya bagi yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupku dalam Yesus sungguh bahagia. Selamat pagi semua. Atas kemurahan dan anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada kita, dipertemukan kembali dalam doa pagi hari ini. Sebelum kita masuk di dalam doa pagi, mari kita semua mau berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur Tuhan atas hari yang baru untuk kami boleh belajar akan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami semua untuk dapat memahami dan melakukannya. Tolong juga hamba-Mu, kiranya akan diberikan hikmat yang daripada Tuhan untuk dapat menyampaikan seturut dengan kehendak Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bacaan hari ini saya ambil dari Yohanes 20 ayat yang ke-26 hingga ayat yang ke-29. Di sini dikisahkan tentang Thomas. Nah, kisah ini adalah lanjutan dari Yohanes 20 ayat 19 sampai 23, di mana di situ diceritakan pada waktu itu murid Tuhan Yesus berkumpul di suatu ruangan dengan pintu yang terkunci karena takut dengan orang Yahudi. Tuhan Yesus datang dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan di tempat itu Thomas tidak ada, sehingga Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Nah, Bapak Ibu, bacaan di Yohanes 20 ayat yang ke-26 sampai yang ke-29 yang saya akan uraikan pada saat hari ini, saya akan bacakan demikian. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas
menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah mereka yang menyimpan firman Tuhan di dalam hati dan melakukannya dalam kehidupan hari lepas sehari. Amin. Doa pagi hari ini saya mengambil tema percayalah. Bapak Ibu, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata percaya itu berarti mengakui atau yakin bahwa sesuatu memang benar, nyata. Dan juga diartikan menganggap atau yakin bahwa sesuatu itu benar-benar ada. Dan juga menganggap atau yakin bahwa seseorang yang memberitakan itu adalah jujur. Dan juga percaya juga diartikan bahwa yakin benar, memastikan akan kemampuan atau kelebihan daripada seseorang. Thomas waktu itu tidak percaya. Berarti juga Thomas tidak yakin benar pada ucapan atau kabar yang diberitakan oleh teman-teman sesama murid Tuhan Yesus. Nah, karena Thomas tidak percaya, jadi dia minta bukti. Nah, Bapak Ibu, biasanya orang kalau melihat karakter Thomas, maka dia akan langsung menilai, wah, Thomas itu kepribadiannya seperti apa. Nah, saya melihat bahwa kalau tentang kepribadian seseorang, menurut Hippocrates adalah seorang tokoh filsuf ternama dari Yunani. Dia berpendapat bahwa manusia itu mempunyai 4 jenis kepribadian, yaitu sanguin, koleris, melankolis, dan pragmatis. Sanguins itu adalah sifatnya dia peramah, suka atau selalu bersemangat, suka berbicara dan terlihat mencolok di dalam sebuah kelompok. Nah, kalau koleralis itu sifatnya terlihat lebih keras kepala, optimis, suka memimpin dan bersemangat, tetapi juga penuh emosional. Kalau melankolis itu dia sifatnya lebih sensitif, tetapi juga orangnya analis, pendendam, dan lebih mudah melihat sisi negatif. Dia suka bergaul dan dia tidak suka menjadi perhatian banyak orang. Kalau pragmatis itu adalah orangnya penyabar, suka mencari solusi yang tepat, orangnya teratur, humoris, dan mudah bergaul. Tidak suka hal-hal yang baru, dan dia lebih suka menjadi penonton. Nah, kalau menurut Hippocrates itu diuraikan seperti yang di atas. Nah, bagaimana? Silahkan Bapak, Ibu, Saudara tentukan Thomas itu
tidak mau langsung percaya kepada teman-teman dekatnya dan minta bukti yang nyata, itu termasuk di dalam jenis kepribadian yang mana. Nah, mari kita lihat di dalam ayat per ayat. Ya, kita mau lihat di dalam Yohanes 20 ayat yang ke-6. Di situ dituliskan 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali di dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kalimat yang menarik di sini adalah sementara pintu-pintu terkunci. Loh, kenapa ya? Kok pintu-pintu itu masih terkunci? Seharusnya sudah terbuka. Karena pada perjumpaan 8 hari yang lalu Yesus sudah memberikan Roh Kudus-Nya. Kalau Bapak Ibu bisa baca di ayat yang ke-22. Dan pada ayat yang ke-21 Tuhan Yesus juga sudah mengutus mereka. Semestinya mereka tidak lagi mengunci pintu-pintunya. Karena yang diinginkan oleh Tuhan Yesus adalah mereka mau berani mewartakan kabar sukacita. Dan mereka sudah juga berani terbuka. Tetapi ternyata pintu masih terkunci. Sebenarnya apa yang terjadi dengan murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu? Ternyata yang jadi problem bukan hanya Thomas saja yang belum yakin atau percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Tetapi murid Yesus yang lain, mungkin lebih daripada 10 orang, itu pun imannya belum juga bertumbuh. Sehingga Tuhan Yesus datang dan berdiri lagi di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Sebenarnya sangat bisa bila Tuhan Yesus menampakkan hanya kepada Thomas saja. Namun Tuhan Yesus menampakkan juga kepada para murid-murid yang lain pada rumah atau tempat yang sama. Nah, bagaimana dengan kelanjutan ceritanya? Di Yohanes 20 ayat 27, kemudian Tuhan Yesus atau ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Di situ Tuhan Yesus terang-terangan memperlihatkan luka bekas paku yang tertancap di tangan dan lubang bekas tombak yang di lambung bekas mengalir air dan darah kepada Thomas supaya Thomas percaya. Tetapi juga Tuhan Yesus bukan hanya kepada Thomas, Dia juga memperlihatkan kepada murid-murid Tuhan Yesus yang lain untuk mereka juga menjadi percaya. Thomas yang tadinya tidak percaya menjadi percaya, dan murid-murid Tuhan Yesus yang lain pun menjadi tidak takut lagi. Dan setelah itu di dalam Yohanes 20 ayat yang ke-28, Thomas menjawab kepada Tuhan Yesus, "Ya Tuhanku dan Allahku." Di situ pengakuan Thomas yang sangat luar biasa kepada Tuhan Yesus, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah yang sudah bangkit, dan sangat menguatkan juga iman kepada para murid
yang waktu itu bersama-sama dengan Thomas. Nah, belajar dari Thomas yang awalnya ada perbedaan hal kebangkitan Tuhan Yesus, namun kemudian menjadi percaya yang sungguh kuat dan juga menguatkan iman dan memulihkan relasi kepada semua murid Tuhan Yesus. Apa pesan daripada Tuhan Yesus kepada seluruh atau kepada Thomas pada waktu itu? Di Yohanes 20 ayat yang ke-29, kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Nah, dari pesan Tuhan Yesus itu, bagaimana dengan Bapak, Ibu, Saudara semua? Kalau setelah kita membaca dan mendengar kesaksian dari para murid, lebih dari 10 orang yang hadir pada saat itu, mereka menjadi percaya bahwa Yesus telah bangkit dan mengaku bahwa Yesus Tuhanku dan Allahku. Maka kita juga mau percaya seperti para murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu. Apapun jenis kepribadian kita tidak boleh membeda-bedakan, karena semua yang diciptakan Tuhan itu sungguh amat baik. Marilah kita mau percaya walau tidak melihat, dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhanku dan Allahku. Marilah kita saling menguatkan, menghibur, menolong, membangun relasi sesama kita bersama dengan Tuhan. Dan percayalah, Yesus Tuhanku dan Allahku, Dia akan memberikan damai sejahtera dan memulihkan kita semua. Amin. Marilah kita mau berdoa. Sebelum kita masuk di dalam doa syafaat, saya memberikan kesempatan kepada Bapak, Ibu, Saudara untuk mengungkapkan kepada Tuhan agar Roh Kudus menuntun kita dalam setiap karya dan perbuatan kita pada hari ini. Bapa yang baik, kami bersyukur atas firman Tuhan pada pagi hari ini, mengingatkan kepada kami untuk semakin percaya bahwa Yesus adalah Tuhanku dan Allahku. Kiranya Roh Kudus memberikan hikmat dalam setiap pikiran dan perbuatan kami. Kami juga memohon, kami juga mendoakan untuk mereka yang mungkin sedang sakit atau sedang dalam permasalahan. Kiranya Roh Kudus menolong, memberikan kesembuhan dan jalan keluar untuk setiap permasalahan yang mereka hadapi. Kiranya Tuhan juga memberikan kecukupan setiap kebutuhan yang mereka perlukan. Bapa, kami juga memohon penyertaan yang daripada Tuhan di dalam minggu-minggu ini. Mungkin kami banyak yang sedang berlibur, mungkin ada yang dalam perjalanan, mungkin ada yang rencana akan bepergian atau mudik.
Kiranya Tuhan menyertai di dalam perjalanan kami semua. Kiranya Tuhan beserta sehingga sampai di tempat tujuan dengan pertolongan dan berkat yang daripada Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang merayakan Hari Raya Idul Fitri. Kiranya Tuhan juga memberkati mereka. Bapa, kami juga berdoa juga untuk bangsa dan negara Indonesia yang sedang dalam proses menuju kepada pemilu, baik dari tingkat pusat maupun sampai ke tingkat daerah. Kiranya Roh Kudus menolong sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik dan lancar, sehingga pemerintahan dapat berjalan dengan damai dan tentram. Kami serahkan Tuhan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kuat kuasa yang daripada Tuhan. Kiranya Tuhan akan menolong, menyertai dan memberkati, mencukupi sebuah kebutuhan kami, sehingga kami boleh memuliakan nama Tuhan atas berkat pertolongan dan kasih setianya. Dan juga kami boleh menerima berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai aktivitas kita pada hari ini. Amin.